Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam, yang seperjuangan dan sama-sama mengharap ridho Allah, dan syafaat Nabi Muhammad. Tidak lupa kami mendoakan kalian semua, semoga kita diberi kelancaran rezeki dan dipermudah semua urusan kita, serta sehat dan diberi keberkahan umur. Kami di sini akan sedikit bercerita tentang sodakoh, dan apa manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia berkata kalau Ali memberitahunya sesuatu, yaitu pada suatu ketika, Ali pulang dari menemui Rasulullah dan menuju rumahnya sampai ia menemui Fatimah, yaitu putri Rasulullah. Ali melihatnya tengah duduk sambil memintal bulu, dan Salman Al-Farisi berada di depannya sambil mengulurkan bulu kepadanya. Ali berkata, "Hai wanita mulia, apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat diberikan untuk makanan untamu?" Tanya Ali. Fatimah menjawab, "Demi Allah, aku tidak memiliki apa-apa, tetapi ini ada 6 dirham yang aku dapatkan dari Salman, karena memintal bulu, dan aku berencana menggunakannya membeli makanan untuk Hasan dan Husain." Jelas Fatimah, "Hai wanita mulia, berikanlah 6 dirham itu kepadaku," pinta Ali. Kemudian Fatimah memberikan 6 dirham itu di telapak tangan Ali. Setelah itu Ali pergi keluar berniatan membeli makanan, tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri di depannya dan berkata, "Siapa yang akan menghutangi Allah yang maha mengatur segala urusan dan yang memenuhi janji?" Kemudian Ali mendekati laki-laki itu, dan memberikan 6 dirham itu kepadanya. Ali pun tidak jadi membeli makanan. Ali pun kembali pulang ke rumah Fatimah dengan tangan kosong. Ketika Fatimah melihatnya tanpa membawa apa-apa, ia pun menangis. Ali bertanya, "Wahai wanita mulia, apa yang membuatmu menangis?" Tanya Ali. Fatimah menjawab, "Mengapa kamu datang kembali dengan tangan kosong?" Tanya Fatimah. Ali menjelaskan, "Wahai wanita mulia, aku telah menghutangkan 6 dirham itu kepada Allah." Jawab Ali, "Perlu difahami maksud dari menghutangkan kepada Allah adalah bersedekah." Fatimah pun berkata, "Sungguh kamu telah diberi taufik," tutur Fatimah. Kemudian Ali keluar rumah hendak pergi menemui Rasulullah. Tiba-tiba ada seorang badui yang sedang menuntun unta. Ali mendekati si badui itu. Si badui berkata, "Hai Ali, belilah untaku ini." Ali menjawab, "Aku tidak punya harta buat membelinya." Si badui berkata lagi, "Aku menjual unta ini kepadamu dengan transaksi jual beli takhir, atau membayar belakangan." Ali bertanya, "Berapa harganya?" Badui menjawab, 100 dirham. "Baiklah, aku beli." Jelas Ali. Setelah unta itu terbeli, tiba-tiba ada badui lain mendatangi Ali dan berkata, "Hai Ali, atau bapaknya Hasan dan Husain, apakah kamu mau menjual untamu?" Ali menjawab, "Iya, aku menjualnya." Si badui bertanya, "Berapa harganya?" Ali menjelaskan, 300 dirham. Si badui berkata lagi, "Baiklah, aku membeli untamu." Kemudian badui itu membayar kontan 300 dirham kepada Ali. Setelah itu Ali memegang tali kendali yang terpasang pada unta, dan menyerahkannya kepada si badui yang mau membeli unta itu sebesar 300 dirham. Setelah menerima 300 dirham, Ali kembali ke rumah Fatimah. Sesampai di rumah, Fatimah melihat Ali dan tersenyum, kemudian berkata, "300 dirham apa ini hai Ali?" Ali menjawab, "Hai putri Rasulullah, aku membeli unta dengan membayar belakangan dengan harga 100 dirham. Kemudian aku menjual unta itu dengan harga 300 dirham dan dibayar kontan." Jelas Ali. Fatimah berkata, "Sungguh kamu diberi taufik." Setelah itu, Ali keluar hendak menemui Rasulullah. Ketika ia sampai di pintu masjid, Rasulullah melihatnya dan tersenyum kepada Ali. Ketika sudah saling berhadapan, Rasulullah berkata, "Hai Ali, akankah kamu yang bercerita kepadaku, atau aku yang bercerita kepadamu?" "Anda yang bercerita kepadaku wahai Rasulullah." Jawab Ali. Rasulullah bertanya, "Hai Ali, apakah kamu mengenal orang badui yang menjual unta kepadamu, dan orang badui yang membeli unta darimu?" Ali menjawabnya, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Jawab Ali. Rasulullah menjelaskan, "Beruntung sekali kamu Ali, kamu menghutangi Allah 6 dirham. Kemudian Allah memberimu 300 dirham, sebagai ganti dari masing-masing 6 dirham adalah 50 dirham. Rasulullah melanjutkan penjelasannya, seraya bersabda, "Badui yang pertama adalah malaikat Jibril, dan badui yang kedua adalah malaikat Israfil." Dalam riwayat lain disebutkan, badui yang kedua adalah malaikat Mikail. Terdapat hadis lain, yang menerangkan tentang keutamaan sodakoh, yang terdengar dari riwayat Ali, bahwa ia berkata, Rasulullah bersabda, "Ketika sodakoh keluar dari tangan seseorang, maka sodakoh itu jatuh di kuasa Allah terlebih dahulu, sebelum berada di tangan orang yang menerima sodakoh itu." Kemudian sodakoh itu mengatakan 5 kalimat, yaitu, 1. Aku adalah hal yang kecil, kemudian kamu membuatku besar. 2. Aku adalah hal yang sedikit, kemudian kamu membuatku menjadi banyak. 3. Aku adalah hal yang tidak disukai, kemudian kamu menyukaiku. 4. Aku adalah hal yang akan sirna, kemudian kamu membuatku tetap ada. 5. Kamu adalah orang yang menjagaku, maka kini aku adalah yang menjagamu. Terdapat hadis lain, diriwayatkan dari Makhul As-Syami, bahwa ia berkata, ketika seorang mukmin mengeluarkan sodakoh, maka ia diridhoi. Kemudian neraka jahanam mendekat dan berkata, "Ya Allah, izinkan aku bersujud syukur kepadamu, sesungguhnya engkau telah menyelamatkan salah seorang dari umat Muhammad dari siksaku, karena aku malu dengannya kalau aku menyiksa salah satu seorang dari umat Muhammad, wajib bagiku mentaatimu." Ayat ini diturunkan dalam menjelaskan tentang keutamaan sodakoh. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya sholatmu itu menjadi ketentraman jiwa bagi
bagi mereka, dan Allah adalah Maha mendengar dan mengetahui. Surat At-Taubah, ayat 103. Maksud sholatmu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka adalah, doamu dan istighfarmu untuk mereka adalah penentram bagi mereka. Sesungguhnya Allah telah menerima sedekah mereka. Allah berfirman, tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya, dan menerima sedekah-sedekahnya. Surat At-Taubah ayat 104. Allah pun menerima sedekah-sedekah itu sebagaimana Rasulullah menerima sedekah-sedekah dari mereka. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa ketika ayat ini diturunkan, barang siapa beramal kebaikan seberat zarah maka ia akan melihatnya. Surat Az-Zalzalah ayat 7, maka Rasulullah bersabda, Ya Allah, balasan ini adalah sedikit bagi umatku. Kemudian Allah berfirman, apabila kamu menganggap balasan itu sedikit, maka satu amal kebaikan bernilai 2 kebaikan, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yaitu, mereka diberi pahala 2 kali lipat atas apa yang mereka sabarkan. Surat Al-Qasas ayat 54. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, Ya Allah, balasan 2 kali lipat itu sedikit bagi umatku. Kemudian Allah berfirman, kalau begitu satu kebaikan, dibalas 10 kali lipat, yaitu firman Allah dalam Al-Quran, barang siapa melakukan satu kebaikan, maka ia mendapat 10 kali lipat kebaikan itu. Surat Al-An'am ayat 160. Rasulullah bersabda lagi, Ya Allah, balasan 10 kali lipat itu juga sedikit bagi umatku. Kemudian Allah berfirman, kalau begitu satu kebaikan dibalas lipatan 700 kali, yaitu firman Allah dalam Al-Quran, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah adalah seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tunas, di mana setiap satu tunasnya terdapat 100 biji. Allah akan melipat gandakan amal hamba yang dia kehendaki, dan Allah adalah zat yang maha luas anugerahnya dan maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 261. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, Ya Allah, tambahilah balasan kebaikan untuk umatku. Kemudian diturunkan ayat yang artinya, barang siapa menghutangi Allah dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipat gandakan banyak baginya. Surat Al-Baqarah ayat 245. Kemudian Rasulullah bersabda, Ya Allah, tambahilah balasan kebaikan untuk umatku. Kemudian diturunkanlah ayat, yang artinya, orang-orang yang sabar akan dipenuhi pahala mereka dengan tak terhitung. Surat Az-Zumar ayat 10. Disebutkan juga dalam hadis-hadis, barang siapa bersedekah 1 kurma, maka ia akan mendapati pahalanya di hari kiamat seberat gunung. Ketahuilah sesungguhnya di dalam sedekah terdapat 7 keutamaan. 1. Sedekah dapat menghilangkan kesulitanmu, sesuai dengan sabda Rasulullah, sesungguhnya sedekah dapat menolak 70 pintu cobaan. 2. Sedekah adalah dokter bagimu, Rasulullah bersabda, sembuhkanlah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. 3. Sedekah adalah penjagamu, Rasulullah bersabda lagi, jagalah harta-harta kalian dengan sedekah. 4. Sedekah dapat meredam kemurkaan Allah, Rasulullah bersabda, sedekah dapat meredamkan kemurkaan Allah. 5. Sedekah adalah kasih sayang untuk saudara, Rasulullah bersabda, sedekah adalah hadiah yang apabila kalian saling menghadiahkan, maka kalian akan saling mencintai. 6. Sedekah adalah kelembutan hati, Rasulullah bersabda, barang siapa menemukan keras di dalam hatinya, maka hendaklah ia mengeluarkan sedekah. 7. Sedekah menambahi umur, Rasulullah bersabda, sedekah dapat menolak turunnya bencana dan menambahi umur. Terdapat cerita lain yaitu, diceritakan dari Aisyah bahwa ada seorang wanita mendatangi Rasulullah dengan kondisi tangan kanannya kering atau gosong, kemudian si wanita itu berkata, Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menyembuhkan tanganku dan mengembalikannya ke keadaan semula. Rasulullah bertanya, apa yang menyebabkan tanganmu menjadi kering? Tanya Rasulullah, si perempuan itu menceritakannya, aku bermimpi seolah-olah hari kiamat terjadi, neraka jahanam telah dinyalakan apinya, surga telah dibuka, api neraka berubah menjadi jurang-jurang, kemudian aku melihat ibuku berada di salah satu jurang itu, dari jurang-jurang neraka jahanam, satu tangannya memegang potongan gaji, dan satu tangannya lagi memegang kain kecil, yang menjaganya dari kobaran api. Aku bertanya kepada ibuku, oh ibuku, mengapa kamu berada di jurang ini, padahal kamu adalah orang yang taat kepada Allah, dan suamimu juga ridho denganmu. Ibuku menjawab, oh anakku, aku ini adalah seorang perempuan pelit ketika di dunia, jurang ini adalah tempat orang-orang yang pelit. Jawab ibuku, aku bertanya lagi, potongan gaji dan kain kecil apa yang aku lihat di tanganmu itu? Tanyaku kepada ibuku, potongan gaji dan kain ini adalah sedekah yang pernah aku sedekahkan ketika berada di dunia. Selama masa hidupku, aku tidak pernah mengeluarkan sedekah kecuali 2 benda ini. 2 benda inilah diberikan kepadaku, aku pun terlindungi dari api neraka jahanam ini, dan selamat dari siksa berkat kedua benda ini. Jawab ibuku, aku bertanya lagi, di mana bapakku? Ibuku menjawab, bapakmu adalah orang yang dermawan. Ia sekarang berada di tempat orang-orang yang dermawan di surga. Jelas ibuku. Kemudian aku mendatangi bapakku, aku melihat bapakku sedang berdiri di tepi telagamu ya Rasulullah. Bapakku di sana sedang memberikan minuman air telaga kepada orang-orang, bapakku mengambil gelas dari tangan Ali, sedangkan Ali mengambil gelas dari tangan Utsman, sedangkan Utsman mengambil gelas dari tangan Umar, dan Umar mengambil gelas dari tangan Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan Abu Bakar sendiri mengambil gelas dari tanganmu wahai Rasulullah. Si perempuan melanjutkan ceritanya seraya berkata, kemudian aku berkata kepada bapakku, hai bapakku, sesungguhnya ibuku, yaitu seorang perempuan yang taat kepada Allah dan yang kamu ridhi terhadapnya, sekarang berada di jurang neraka jahanam sedang demikian rupa, sedangkan kamu ayahku, memberikan minuman kepada orang-orang dari telaga Nabi Muhammad. Ibuku di sana sangat kehausan, berilah ibuku seteguk air itu. Bapakku menjawab,
Hai anakku, sesungguhnya ibumu berada di tempat orang-orang yang pelit, yang bermaksiat, dan yang berdosa. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan air telaga Rasulullah bagi mereka yang pelit, yang bermaksiat dan yang berdosa. Setelah aku mendengarkan penjelasan bapakku, aku mengambil air telaga itu dengan telapak tanganku, agar aku bisa memberikannya kepada ibuku. Ketika ibuku meminumnya, terdengar suatu seruan, Allah telah mengeringkan tanganmu, karena kamu telah mendatangi dan memberikan minuman kepada wanita yang bermaksiat dan yang pelit, dengan air telaga Rasulullah. Kemudian aku pun terbangun dari tidurku, tiba-tiba tanganku sudah dalam keadaan kering atau gosong seperti ini. Setelah mendengar cerita dari si perempuan yang mendatangi Nabi Muhammad, Rasulullah bersabda kepadanya, sifat pelit ibumu telah memberimu bencana di dunia, lantas bagaimana bencana baginya di akhirat? Setelah itu Rasulullah meletakkan tongkatnya di tangan wanita itu dan meminta kepada Allah, Ya Allah, demi mimpi yang baru saja ia ceritakan, semoga engkau menyembuhkan tangannya. Kemudian tangan wanita itu pun sembuh seketika, dan kembali seperti semula. Pesan yang bisa kita ambil adalah, bersedekahlah karena itu banyak manfaatnya, dan itu berlipat ganda balasannya, seperti satu biji kurma dibalas satu gunung pahalanya. Menurut kalian, yang bisa diambil dari kisah ini apa saja? Tolong ditulis di kolom komentar, biar kita bisa sharing, dan tukar pendapat, dan semoga kalian suka dengan adanya video dan kisah ini, meskipun membuat video kisah ini dengan alat seadanya, semoga kalian suka. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.